Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiatul Adawiyah, NIM 20383032148. Prodi Ekonomi Syariah kelas B. Baik, langsung saja. Di dalam buku Akhlak Tasawuf yang saya pegang ini ada penjelasan tentang akhlak, etika, moral, dan sopan santun. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak, etika, moral, dan sopan santun. Sebagaimana dijelaskan pada bab 1 bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan berbagai jenis perbuatan dengan gampang dan mudah, dengan tidak membutuhkan pertimbangan dan perenungan. Atau menurut definisi lain, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pemikiran dan pertimbangan. Dengan definisi-definisi di atas, maka akhlak dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama, akhlak adalah perbuatan yang tertancap dalam jiwa manusia secara kuat dan mendalam, sehingga telah menjadi watak, karakter, dan kepribadiannya. Sedangkan etika, para ahli banyak mendefinisikan dengan berbagai sudut pandangan dan berparadigma berbeda. 1. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan etika sebagai ilmu yang mempelajari soal kebaikan dan kejelekan di dalam hidup manusia semuanya. 2. Lais Katsov menjelaskan bahwa etika pada prinsipnya masalah predikat-predikat nilai benar dan salah. 3. Selanjutnya, Sesegenda Purbawo Kaca mendefinisikan etika sebagai filsafat nilai, sedangkan moral berdasarkan pendapat para ahli didefinisikan sebagai berikut. 1. James Russell menggambarkan suatu konsep minimum bahwa moralitas adalah usaha untuk membimbing tindakan seseorang dengan akal, yaitu untuk melakukan apa yang paling baik menurut akal. 2. Frank Magnus Susenose bagaimana dikutip C. Adi Ningsih menyatakan bahwa moral mengacu pada baik buruknya manusia. Persamaan dan perbedaan akhlak, etika, moral, dan sopan santun. Persamaan antara akhlak atau etika, moral, dan sopan santun adalah objek kajian dan fungsi dari keempatnya. Objek kajian akhlak atau etika, moral, dan sopan santun adalah mengkaji perilaku dan perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan fungsinya adalah untuk menentukan apakah perilaku, sifat, perkataan, dan perbuatan manusia itu benar atau salah, baik atau buruk, sah atau tidak, legal atau ilegal, dan sebagainya. Namun demikian, terdapat perbedaan antara keempat, yaitu 1. Ditinjau dari sumbernya, 2. Berdasarkan sifat relativismenya. Sementara itu, akhlak bersifat mutlak dan universal. Kebenarannya karena berasal dari ajaran-ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Ajaran-ajaran akhlak yang berasal dari Al-Quran dan Hadis bahwa seorang muslim harus tawadu, sabar, tawakal, taubat, berbuat baik terhadap orang tua, menghormati yang lebih tua, dan menyayangi yang lebih muda adalah bersifat mutlak kebenarannya yang berlaku universal di seluruh daerah, wilayah, negara di dunia yang di dalamnya terdapat orang-orang Islam. Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang telah disebutkan di atas, maka hubungan antara etika, akhlak dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Akhlak adalah ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tentang perilaku, sifat, dan perbuatan yang diserikan dari ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran dan Hadis. 2. Akhlak bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Dengan demikian, akhlak bersifat baku mutlak kebenarannya dan berlaku sepanjang masa di seluruh tempat. 3. Ketentuan di atas juga berlaku untuk moral sebagai hasil produk budaya,
kebiasaan, dan adat istiadat. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.